Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, Mata kuliah statistika deskriptif dengan materi angka indeks. saya Ispita yang akan menjelaskan materi yang pertama. Dan saya Lispita Ilindia dengan materi kedua. Baiklah, saya Ispita yang akan menjelaskan materi yang pertama. A. Pengertian angka indeks. Angka indeks adalah ukuran statistik yang biasanya digunakan untuk menyatakan perubahan-perubahan relatif atau perbandingan nilai suatu variabel tunggal atau nilai sekelompok variabel. B. Jenis-jenis angka indeks. A. Jenis-jenis angka indeks berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, indeks harga. Indeks harga adalah angka indeks yang dipakai untuk mengukur atau menunjukkan perubahan harga barang, baik satu barang maupun sekumpulan barang. B. Indeks kuantitas atau quantity index adalah angka indeks yang dipakai untuk mengukur kuantitas suatu barang atau sekumpulan barang, baik yang diproduksi, dikonsumsi, maupun dijual. C. Indeks nilai. Indeks nilai adalah angka indeks yang dipakai untuk melihat perubahan nilai dari suatu barang atau sekumpulan barang, baik yang dihasilkan, diimpor, maupun diekspor. B. Jenis-jenis angka indeks berdasarkan cara penggunaannya. A. Indeks tidak tertimbang, yaitu tidak memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. B. Indeks tertimbang, yaitu memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi penimbang naik turunnya angka indeks. C. Indeks rantai adalah angka indeks yang disusun berdasarkan interval waktu yang berurutan. C. Angka indeks berdasarkan cara penentuannya. 1. Indeks harga. A. Angka indeks tak tertimbang. 1. Metode angka relatif. IT.0 sama dengan PT dibagi P0 dikali 100%. Keterangan IT.0 sama dengan indeks harga barang pada tahun T. PT sama dengan harga pada tahun T. P0 sama dengan harga pada tahun dasar. Contoh, bila harga barang pada tahun 2002 adalah 8.000 per kilogram, kemudian pada tahun 2003 menjadi 10.000 per kilogram, maka indeks harga barang tersebut pada tahun 2003 adalah sebagai berikut. IT.0 sama dengan PT dibagi P0 dikali 100% sama dengan 10.000 dibagi 8.000 dikali 100% sama dengan 125%. 2. Metode agregat atau gabungan. IT.0 sama dengan sigma PT dibagi sigma P0 dikali 100%. Keterangan, sigma PT adalah jumlah seluruh harga pada periode T. Sigma P0 sama dengan jumlah seluruh harga pada periode dasar. 3. Metode rata-rata relatif. IT.0 sama dengan sigma PN dibagi sigma P0 dibagi K dikali 100%. B. Indeks harga tertimbang. 1. Metode agregat sederhana. IT.0 sama dengan sigma PT dikali W dibagi sigma P0 dikali W dikali 100%. Keterangan W sama dengan nilai penimbang. Contoh, pada tabel ada macam-macam barang, harga pada tahun 2003, harga pada tahun 2004, weight, PT dikali W, P0 dikali W. Di situ jumlah PT dikali W sama dengan 18.250. Jumlah P0 dikali W sama dengan 16.500. Jawab, IT.0 sama dengan 18.250 dibagi 16.500 dikali 100% sama dengan 110,61%. 2. Metode Lespires. IL sama dengan sigma P0 dikali Q0 dibagi sigma PN dikali QN kali 100%. 3. Metode Drobis and Bowley. ID sama dengan IL plus IP dibagi 2. 4. Metode Irving-Fisher. IF sama dengan akar IL dikali IP. 5. Metode Marshall-Edgeworth. IM sama dengan sigma QN dikali Q0 dikali PN dibagi sigma Q0 kali Q0 dikali P0 kali 100%. 6. Metode rata-rata tertimbang. IRK sama dengan sigma QT per Q0 dibagi sigma Q0 dikali P0 dikali 100%. Baiklah, materi yang kedua akan dijelaskan oleh saya, Lispita Ilindia. 3. Indeks produktivitas. Indeks produktivitas adalah indeks yang dipakai untuk mengukur tingkat efektifnya faktor yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa yang ekonomis.
atau indeks yang dipakai untuk mengukur rasio antara keluaran dan masukan. Indeks produktivitas dapat ditemukan dengan menggunakan rumus indeks produktivitas sama dengan produktivitas periode T per produktivitas periode tahun dasar dikali 100. Untuk lebih memahami, kita langsung ke contoh soal. Sebuah perusahaan pembuat tas pada tahun 1991 memperkerjakan 500 jam kerja untuk menghasilkan 300 tas. Dan pada tahun 1990 memperkerjakan 550 jam kerja untuk menghasilkan 250 tas. Tentukan indeks produktivitas tahun 1991 jika tahun 1990 sebagai tahun dasar. Jawab. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus menentukan produktivitas per tahunnya dulu. Untuk produktivitas tahun 1990, yaitu dengan menentukan jumlah tas dibagi dengan jumlah jam kerja yang dibutuhkan, yaitu 250 dibagi 550, sama dengan 0,45 tas per jam kerja. Untuk produktivitas tahun 1991, yaitu 300 tas dibagi 500 jam kerja, sama dengan 0,6 tas per jam kerja. Setelah mendapatkan produktivitas per tahun, kita langsung ke rumus utamanya, yaitu indeks produktivitas sama dengan produktivitas 1991 dibagi produktivitas 1990 dikali 100, sama dengan 0,6 dibagi 0,45 dikali 100 sama dengan 133,33. Selanjutnya, indeks nilai. Penyusunan indeks nilai dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu indeks nilai T dikali O sama dengan sigma PT dikali QT dibagi dengan sigma PO dikali QO. Contoh soal. Berikut ini tabel berisikan harga dan banyaknya produksi tahun 1995 sampai 1996 dari jenis tanaman tertentu. Nah, di tabel ini telah ada 3 jenis tanaman, yaitu X, Y, dan Z. Terus telah ada harga persatuan tiap tahunnya dan ada produksi satuan tiap tahunnya. Di sini kita disuruh untuk menentukan indeks nilai tahun 1996 dengan tahun dasar 1995. Untuk menentukan soal ini, kita harus menentukan PO, menentukan QO, PT, dan QT-nya terlebih dahulu. Nah, tabel PO itu didapat dari harga untuk tahun 1995. Tabel QO diambil dari produksi tahun 1995. Tabel PT itu diambil dari harga tahun 1996. Tabel QT diambil dari produksi tahun 1996. Lalu, untuk tabel PO dan QO. Nah, PO itu kita kalikan dengan QO. 400 dikali 55 sama dengan 22.000. 550 dikali 72 sama dengan 39.600. 325 dikali 92 sama dengan 29.900. Lalu 22.000, 39.600, 29.900 itu kita jumlahkan. Hasilnya 91.500. Lalu untuk tabel PT dan QT itu kita ambil atau kita dapatkan dari perkalian antara PT dan QT. 750 dikali 82 sama dengan 81.500. 825 dikali 98 sama dengan 80.850. 615 dikali 113 sama dengan 69.496. Lalu 61.500, 80.850, 69.496 itu kita totalkan menjadi 211.845. Lalu kita masuk ke rumus utamanya, yaitu indeks nilai T dikali O sama dengan jumlah PT dikali QT dibagi jumlah PO dikali QO dikali 100. Nah, jumlah PT QT-nya tadi adalah 211.845. Nah, jumlah PO dikali QO-nya 91.500. Nah, kita bagi, lalu kita kalikan 100, maka hasilnya 231,52. Selanjutnya, indeks rantai. Indeks rantai merupakan perbandingan yang bersifat pasangan dan disusun secara berantai dari tahun ke tahun. Atau bisa kita katakan bahwa indeks rantai ini tidak terbatas pada satu tahun atau periode saja.
Indeks rantai umumnya lebih fleksibel terhadap penggantian jenis barang ataupun timbangan dibandingkan dengan angka-angka indeks biasa sebelumnya. Rumus indeks rantai ini terbagi menjadi 3 rumus, yaitu rumus untuk indeks rantai harga, yaitu IT dikali T dikurang 1 sama dengan PT dibagi PT dikurang 1 dikali 100. Yang kedua ada rumus untuk indeks rantai kuantitas, yaitu rumusnya indeks rantai harga T dikurang 1 sama dengan QT dibagi dengan QT dikurang 1 dikali 100. Yang ketiga ada rumus untuk indeks rantai dengan metode agregatif tertimbang dengan timbangan tetap, yaitu QO. Rumusnya indeks T dikali T dikurang 1 sama dengan jumlah PT dikali QO dibagi PT dikurang 1 dikali QO dikali 100. Contoh soal. Di tabel itu telah ada tahun dan harga barangnya. Kita disuruh untuk menentukan indeks rantainya, maka indeks rantai dapat dihitung sebagai berikut. Indeks tahun 2000 sama dengan 500 dibagi 400 dikali 100 sama dengan 125 rupiah. Indeks tahun 2001 sama dengan 600 dibagi 500. Nah, 500 ini merupakan harga tahun sebelumnya. Karena tahun 2001 yang ditentukan, maka tahun sebelumnya adalah tahun 2000, yaitu 500 dikali 100 sama dengan 120 rupiah. Indeks tahun 2002 sama dengan 700 dibagi 600 dikali 100 sama dengan 116,67 rupiah. Indeks tahun 2003, tahun 2003 harganya 800 rupiah. Jadi tahun sebelumnya itu tahun 2002, yaitu 700 rupiah. 800 dibagi 700 dikali 100 sama dengan 114,29 rupiah. Indeks tahun 2004. Tahun 2004 harganya 900 rupiah. Kita bagi dengan harga tahun sebelumnya, yaitu tahun 2003 harganya 800 rupiah. Kita kali dengan 100, maka hasilnya 112,50 rupiah. D. Mengubah tahun atau periode dasar. Pengubahan atau pemindahan tahun atau periode dasar dari angka-angka indeks perlu dilakukan untuk kepentingan tertentu, seperti tahun dasar yang lama sudah terlalu jauh di belakang, atau ingin membandingkan indeks kumpulan barang pada tahun-tahun yang sama dengan tempat yang berbeda. Cara mengubah tahun atau periode dasar ialah sebagai berikut. 1. Angka indeks dari tahun dasar yang baru disamakan dengan 100. Yang kedua, angka-angka indeks dari tahun-tahun berikutnya, mungkin juga tahun-tahun sebelumnya, dibagi dengan indeks dari tahun dasar baru dan dikalikan dengan 100. Kegunaan angka indeks. Dalam kehidupan sehari-hari, angka indeks dapat digunakan dalam pendeflasian, perhitungan daya beli, eskalator kontrak kerja, dan indikator dunia perdagangan. 1. Pendeflasian. Pendeflasian adalah penghitungan upah nyata dengan cara mengalihkan upah uang dengan daya beli rupiah atau upah uang dengan indeks harga. Yang kedua, daya beli. Daya beli merupakan angka relatif terhadap periode dasar pada waktu indeks tertentu disusun. Cara memperoleh daya beli untuk berbagai tahun adalah dengan membagi daya beli tersebut dengan indeks tahun bersangkutan, kemudian mengalihkannya dengan 100. Yang ketiga, sebagai eskalator kontrak kerja. Angka indeks dapat digunakan sebagai syarat penyesuaian dalam berbagai kontrak atau perjanjian yang diadakan oleh perusahaan. Misalnya, penggunaan indeks harga konsumen dalam perjanjian kerja atau kontrak upah, dan indeks harga grosir untuk penyesuaian harga-harga pada waktu pengiriman dalam kontrak dagang jangka panjang. Yang keempat, angka indeks dapat digunakan sebagai indikator dunia perdagangan. Angka indeks juga digunakan sebagai indikator dari kondisi perdagangan regional atau dunia pada umumnya. Misalnya, indeks harga grosir untuk mengikuti dasar pergerakan harga dan perencanaan kebijakan harga, indeks produksi untuk mengikuti perubahan volume produksi fisik, membuat perbandingan-perbandingan dan membuat perencanaan yang sesuai. Baiklah, Itulah presentasi dari kelompok kami. kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.